Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik lagi tentang Bitcoin. Ya, Bitcoin. Kemarin, hari ini adalah hari Selasa. Video ini saya rekam pada hari Selasa pagi. Ya, kemarin di dalam perjalanan saya ke satu acara, sebelumnya saya pantau, kan iseng-iseng. Saya setiap hari suka pantau Wall Street, Bursa Efek Jakarta, bahkan kripto-kripto termasuk Bitcoin. Saya kaget gitu pada hari Senin, Bitcoin sudah jatuh di angka 27 ribuan dari hari sebelumnya yang masih 30 ribuan. Iya, Senin drop sekitar 27 ribuan sekian. Kemudian turun sampai menjelang sore, turun terus sampai ke 25 ribu. Turun sampai sorenya lagi turun 24 ribu, bahkan sentuh 23 ribu. Nah, pagi ini saya lihat lagi dia sudah turun di bawah 21 ribu dolar per Bitcoin. Artinya ini kejatuhan 20% lebih dari hari Minggu, 20%-an kira-kira ya. Dari 30 ribuan ke 20 ribu sekian. Pokoknya kita bilang 21 ribu deh. Ya. Artinya, mungkin pada hari Minggu misalnya di 30 ribu ada orang yang menganggap, wah Bitcoin sudah murah ini. Ayo kita serok. Begitu serok dia turun lagi. Karena ada orang yang nggak percaya dia jual Bitcoinnya. Karena dia pikir ini Bitcoin sudah nggak bisa dipercaya atau bakal tumbang nih. Tapi tetap saja ada yang serong. Kemudian jatuh lagi mungkin di hari Senin masih di 28 atau ada lagi yang serong. Tapi ada juga yang jual, yang nggak percaya lagi nih. Tapi masih ada yang percaya, dibelilah di 28 ribu. Terus demikian terjadi sampai akhirnya pagi ini sempat menyentuh di bawah 21 ribu. Artinya banyak sekali orang yang akhirnya jadi tidak percaya terhadap Bitcoin, meskipun masih ada orang yang percaya. Serok, harganya murah. Pertanyaan saya, mau serok sampai kapan? Wah, nanti turun lagi Pak, kita serok lagi. Iya, silakan aja gitu ya. Tapi poin saya bukan di situ, kan sekali lagi saya bilang, silakan bagi Anda yang mau berinvestasi di Bitcoin. Tapi berkali-kali sudah saya katakan dan ternyata apa yang saya ulas berkali-kali itu terbukti, ya. Silakan Anda bilang saya orang kolot, saya orang kolonial, Anda orang milenial yang top gitu ya. Pemain kripto ya top gitu ya. Tapi saya tetap acuan saya orang-orang seperti Warren Buffett ya, yang bilang Bitcoin adalah seperti sekotak racun tikus. Bitcoin 25 dolar saja tidak akan saya beli, kata Warren Buffett. Bill Gates bilang apa? Kalau uang Anda belum sebanyak Elon Musk, jangan sentuh Bitcoin. Dia pun tidak main Bitcoin. Siapa pemain saham top di Indonesia, Lo Keng Hong ya? Dia juga tidak sentuh Bitcoin. Itu kan orang kolot semua Pak. Seperti Bapak, kami kan anak muda milenial, lebih ngerti Bitcoin daripada Bapak. Ya sudahlah, Anda kan lebih ngerti. Serok ya. Siapa tahu nanti naik lagi jadi 69 ribu seperti beberapa tahun lalu ya, 1 atau 2 tahun yang lalu ya. Sempat 69 ribu kalau saya nggak salah. Nah, oke. Tapi nggak fair gitu ya kalau saya bicara Bitcoin, tapi saya tidak mereview pasar capital market lah ya. Pada umumnya, kita lihat dulu di sini mengenai mata uang di Asia. Di sini kita lihat di CNBC, dolar Amerika Serikat nanjak terus karena dipacu inflasi dan segala macam. The Fed yang menaikkan suku bunga, rupiah jadi yang terburuk di Asia. Ya, semua mata uang Asia terkena dampaknya, katanya mata uang rupiah terburuk di Asia. Nah, kita lihat. Ini berita kemarin ya, ini kan saya rekam hari Selasa, ini berita hari Senin. Ya, 13 Juni. Di sini kita lihat US dollar terhadap mata uang Chinese ya.
turun 0,43. Hong Kong dolar, wah lumayan ini ya, itu 0,01%. Langsung dah rupiah yang katanya paling buruk ya, turun 0,76%. Hebat dong ya. Rupiah katanya paling buruk, turun 0,76%. Tapi tidak seburuk Bitcoin yang 20%-an gitu dalam waktu sehari. Ini cuma 0,76. Oke lah, hari ini jatuh lagi, kita bilang jadi 1%. Saya percaya hari ini, Selasa ini, rupiah akan turun lagi, harganya menjadi sekitar 14.700. Berarti kan turun lagi. Ya oke lah, kita bilang 1%. Masih hebat dong ketimbang Bitcoin yang turunnya sekitar 20%-an kemarin gitu ya. 20% atau apa? Enggak ya. Dari 30.000 ke ya 20% loh. Iya. Astaga, kasihan juga ya. 20% lebih. 20% lebih. Oke lah. Kemudian kita lihat lagi. Tadi mata uang rupiah dan mata uang di Asia. Gak fair dong kalau kita cuma bicara mengenai mata uang saja yang jatuh. Wall Street juga jatuh ternyata. Saham-saham teknologi berguguran. Bursa saham di Indonesia juga jatuh kemarin. Cuman jatuhnya ya begitu-begitu aja, nggak terlalu hancur gitu ya. Nah kita lihat nih di Wall Street ya, yang saham-saham teknologinya juga berguguran. Nah pada akhir perdagangan Senin ya, bursanya di Wall Street ya turun tajam katanya ya, dipicu oleh kekhawatiran akan resesi menjelang pengumuman penetapan suku bunga The Fed pekan ini. Dalam pekan ini The Fed akan sepertinya dan sudah hampir pasti menaikkan suku bunga lagi, sehingga saham-saham jatuh harganya. Bitcoin apalagi, ntar kita lihat Bitcoin ya. S&P 500 turun 3,88% menjadi 3.749,63. Dow Jones turun 2,79% ya. Nasdaq Composite jatuh paling dalam, yaitu 4,68%. Nggak sampai 2 digit, baru 4, ya. Astaga. Penurunan indeks di Wall Street seiring dengan rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75% pada Rabu ini. Jadi, Rabu ini atau Kamis ini, saham bisa jatuh lagi, rupiah bisa jatuh lagi pasti, dan Bitcoin bisa jatuh lagi. Kalau hari ini tadi sempat menyentuh di bawah 21.000, jangan-jangan sampai Rabu itu bisa di bawah 20.000, mungkin 19.000 bisa kejadian, tapi nanti dulu ya. Nah, inflasi Amerika Serikat sampai sekarang ini sudah mencapai 8,6%, lebih tinggi dari ekspektasi ya. Siapapun yang berharap kondisi pasar akan bullish, akan naik lagi, tidak bisa menemukan apapun ya sebagai pegangan di saat kenaikan suku bunga dan arah ekonomi yang tidak pasti ya, kata Jack Albin ya. Nah, ini kita lihat contohnya beberapa saham Boeing, Salesforce dan American Express masing-masing terjun 8,7%, 6,9% dan 5,2% ya. Langsung dah kita lihat saham teknologi Netflix, Tesla dan Nvidia, penyedia VGA card yang orang suka pakai buat menambang mata uang kripto Bitcoin pada umumnya. Turun lebih dari 7%. Turun lebih dari 7%. Masih mending lah. Memang semuanya lagi jelek gitu ya. Tapi nggak seperti Bitcoin yang jeblok lebih dari 20% seharian. Jadi Anda masih percaya gitu yang namanya Bitcoin adalah suatu investasi yang terbaik. Kalau investasi yang terbaik harusnya Bitcoin lebih tahan banting dong ketimbang rupiah, ketimbang saham Wall Street. Mana paling buruk ya. Makanya saya sudah bilang itu adalah mata uang angin. Mata uangnya nggak ada. Mata uangnya nggak, apa yang Anda pegang? Cuman kesepakatan di antara mereka yang percaya
atas nilai Bitcoin. Kalau ada yang nggak percaya dan banyak yang tidak percaya, ya diseret jatuh. Diperburuk dengan keadaan inflasi, resesi, dan segala macam. Jadi artinya, menurut saya, kalau Anda nggak percaya, silakan coy. Kalau Anda bilang, Pak Chandra itu nggak ngerti. Lah, Anda lebih ngerti dari saya. Kalau Anda lebih ngerti dari saya, tolong dong jelaskan kenapa Bitcoin hancurnya lebih hancur ketimbang mata uang rupiah maupun saham-saham teknologi di Wall Street. Iya dong, coba terangkan. Kenapa? Karena itu cuma kesepakatan. Benar-benar murni spekulasi. Kita serok nih, siapa tahu nanti dia naik. Dia serok, nggak naik, turun lagi. Serok lagi, ya terus aja. Makanya Bill Gates bilang, kalau uang Anda tidak sebanyak siapa? Elon Musk, jangan sentuh Bitcoin. Langsunglah kita lihat sekarang. Menurut investor.id, ini berita kemarin, hancur-hancuran. Gawat, harga Bitcoin bisa kembali seperti di Desember 2017. 5 tahun yang lalu. Artinya, kalau benar ini terjadi, orang yang katanya invest gitu ya, beli Bitcoin di 2017, itu uangnya balik ke titik itu, dengan kata lain tidak ada untungnya, kira-kira begitu ya. Karena akan jatuh harganya kembali ke seperti Desember 2017. Di sini, harga Bitcoin CS melanjutkan pelemahannya pada hari ini, menyusul derasnya aksi jual di pasar kripto. Orang sudah nggak percaya. Ya, karena sekali lagi harganya Bitcoin tidak ada fundamentalnya. Beda kalau Anda pegang saham, sejatuh-jatuhnya dia, orang masih menilai. Ini nggak mungkin hancur karena misalnya perusahaannya punya aset, masih punya penjualan, walaupun penjualannya turun, masih cetak profit. Itu ada technical analysis, fundamental analysis yang bisa dianalisa sehingga walaupun saham itu bisa jatuh gitu ya, tapi tidak akan jatuh sampai 0 misalnya. Bitcoin bisa 0 nggak? Secara teori bisa, tapi saham seperti Tesla bisa 0 nggak? Apple bisa 0 nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin, kecuali dia bangkrut. Nah, jauh lah untuk bangkrut ya. Tapi Bitcoin nggak ada underlying asetnya. Oh, nggak mungkin Pak, Bitcoin 0. Ya, nanti Anda lihat aja sendiri ya. Ya mungkin sih berat ke jatuh ke 0, tapi barangnya nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi oke lah, Anda mungkin masih nggak setuju sama saya, ya nggak apa-apa. Ada yang bilang, nanti Pak tunggu 10 tahun lagi. Iya, tunggu 10 tahun lagi kalau Bitcoinnya masih ada ya. 10 tahun lagi saya akan perhatikan Bapak punya konten. Lihat nanti Bitcoin berapa. Iya, anak saya juga bisa bikin komen begitu, ya kan? Nanti 10 tahun lagi ngomongan Anda nggak jadi kenyataan juga nggak ada apa-apa kan, nggak ada konsekuensinya. Oke lah, balik lagi. Nah, di sini berdasarkan data Coin Market Cap pada Senin, ya harga Bitcoin ada di level 25 ribuan atau level terendahnya sejak Desember 2020. Padahal tadi saya bilang kan, pagi ini Selasa, ini kan berita hari Senin, sudah menyentuh di bawah 21 ribu, 20.800 sekian. Ya, saya nggak tahu nih, entar sore jadi berapa, atau nanti Rabu menjelang The Fed mengumumkan suku bunga baru, bisa di bawah 20 ribu, mungkin bisa menyentuh 19 ribu. Benar dia akan kembali ke Desember 2017, ya. Kira-kira begitu. Ya, padahal di sini sebelumnya titik supportnya harusnya 28.857, tapi anjlok ke 25.000. Sehingga ada kemungkinan untuk menguji ke 20.000. Iya, sudah teruji hari ini. Dan mungkin ujiannya lewat nanti Rabu ya, bisa turun ke 19.000. Kita lihat saja lah ya, saya bukan dewa, saya nggak bisa ini. Tapi kalau lihat dari trennya sepertinya akan jatuh di bawah 20.000. Nah, di sini support Bitcoin itu di 1 Desember 2017 itu 19.500. Ya, itu harga tertinggi tahun 2017. Ya kan? Nah, jadi kalau sampai Desember Rabu ini jatuh di bawah 19.000, maka investasi orang yang sudah 5 tahun, misalnya dia beli, dia diamkan saja, 0 kira-kira. Nggak ada hasilnya selama 50 tahun. Nah, pada waktu berita ini dibuat, dia bilang memang baru turun 4%. Tapi ketika kita ikuti terus, sampai hari ini sudah turun total 20%. Ya, kita lihat di situ. Kemudian, selain Bitcoin, ya, pada
Senin jam 9 pagi ya, dari jam 9 pagi saja sudah turun 8,67% ke 25.000. Sekarang kan di 21 ribuan. Ya tadi saya bilang sekitar 20% ya. Kemudian altcoin lainnya seperti Ethereum tidak jauh berbeda, turun 10%, lebih berat dia turunnya ya. Cardano, Solana, Dogecoin paling besar turun masing-masing 13,78, 13,43 dan 12,13. Mungkin hari ini turunnya lebih jauh lagi ya. Nah, menurut trader toko kripto, seseorang yang namanya Afid Sugiono, katanya investor terlihat panik dan cenderung menghindari market kripto setelah Amerika Serikat mencetak inflasi tahunan 8,6% di Mei 2022. Ya. Nah, di sini ya sebentar lagi karena The Fed akan mengerek lagi suku bunganya, ya jatuh terus. Padahal minggu lalu Bitcoin level resistensinya masih 33.000 ya. Oke. Nah, ini menarik sekali. Nah, kita lihat berita internasional sekarang dari Yahoo. Ini beritanya kemarin juga. Di sini Bitcoin jatuh di bawah 25.000. Padahal sekarang sudah sekitar 21 ribuan. Jatuh lagi kan? Hari ini Selasa, ini kan berita hari Senin 13 Juni. Celsius dan Binance ya, dua crypto exchanger besar dunia menghentikan penarikan. Maksudnya apa? Jadi kalau Anda punya Bitcoin, Anda panik. Kalau Anda taruhnya di Celsius atau di Binance, Anda nggak bisa jual sekarang. Misalnya, dalam keadaan 25.000, Anda mau jual nih, panik nih. Kemudian di hold, nggak bisa jual kalau Anda punya di Celsius atau di Binance. Dan sekarang sudah, misalnya nyentuh 21.000, rugi 4.000 dolar per Bitcoin. Kalau Anda punya banyak, loh, nggak dikasih jual. Lah, ini namanya investasi. Saya nggak ngerti gitu ya. Walaupun Celsius sama Binance bilang dia memproteksi pasar gitu ya. Ya istilahnya oke lah. Kalau di dunia saham itu namanya disuspend. Tapi suspend harganya segitu aja. Tapi ini crypto exchanger lainnya memperbolehkan orang jual. Ini dua tidak boleh jual. Ya, astaga. Nah di sini dikasih contoh. Bukan kasih contoh ya, seorang yang namanya Brian Sossi bilang bahwa market kripto menunjukkan mereka tidak imun atau tidak kebal ya terhadap kejatuhan-kejatuhan yang terjadi kemarin gitu ya. Bitcoin di trading dijual di bawah 25.000. Tadi saya bilang hari ini sekitar 21.000. Nggak tahu ntar sore ya. Nah, kemudian begitu juga yang seperti saya bilang Ethereum, Shiba Inu, Solana dan lain-lain. Sehingga dalam akhir minggu ini sendiri ada 150 miliar dolar yang hangus. Ya, yang hangus karena market kripto yang anjlok. 150.000 miliar dolar hanya dalam satu minggu. Ya. Nah, sekarang dia berbicara mengenai Celsius dan Binance ya. Celsius Network ya, dia menghentikan penarikan, transfer, swap apapun yang berhubungan dengan Bitcoin ya. Nah, dia bilang di sini pertama kali dia bilang katanya si Celsius ya. Di sini dia bilang apa ya? Dia bilang pertama kali dia kan apa ya, proponen itu penganjur atau yang ngepro gitu ya sama kripto ya. Dia bilang Celsius tidak akan menghentikan ya, tetapi kenyataannya tetap dihentikan penjualannya. Akhirnya dia harus menelan ludahnya sendiri ya. Padahal sebelumnya dia bilang dia tidak akan menutup penjualan. Kalau orang mau withdraw, mau lepas silakan. Tapi ternyata di Celsius akhirnya di pause, ditutup. Ya, dia bilang kami mengambil aksi ini ya untuk menjaga kestabilan, bla 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 lah. Kemudian Binance juga melakukan pause.
orang tidak bisa jual Bitcoin-nya kalau Anda punya wallet di Binance, ya. Dan nggak tahu kapan dibuka lagi. Nah, ini menariknya. Tadi yang sudah dikatakan di 2017 itu harganya sekitar 19.600 sekian, ada yang bilang 19.500, oke lah plus minus. Nah, jadi diprediksikan bahwa angka 20.000 adalah sesuatu yang masuk akal untuk Bitcoin ini. Mungkin hari ini akan sekitar 20.000. Mungkin saja akan di bawah 20.000. Apalagi nanti kalau hari Rabu, The Fed mengumumkan suku bunganya yang terbaru yang akan dinaikkan. Orang lebih megang dolar Amerika Serikat. Ya. Jadi demikian saja bahasan saya mengenai gonjang-ganjing pasar kripto yang digandrungi anak-anak milenial yang katanya investasi alternatif, yang bagi saya tetap itu merupakan sesuatu hal yang spekulatif. Saham pun bisa dibuat sebagai sesuatu yang spekulasi kalau Anda main tubruk. Tapi kalau Anda punya perhitungan, main saham gitu ya, Anda tetap bisa membuat profit ketika meskipun harga sahamnya jatuh. Tetapi Bitcoin, orang tetap saja bisa bilang, ya kan bisa naik lagi nanti Pak. Iya, tetap itu spekulasi. Karena nggak ada dasarnya yang Anda hitung untuk menentukan nilainya harus berapa. Saham punya aturan yang Anda bisa hitung, nilainya berapa nih. Sehingga Anda kalau ngerti main saham, Anda tahu ketika misalnya Tesla turun sehancur-hancurnya, Anda hitung, Anda lihat, Anda pakai fundamental atau technical analysis Anda bisa tahu nih, ini harga Tesla sudah kemurahan. Inilah saat Anda untuk beli. Tapi Bitcoin atau Solana, Dogecoin, dan lain-lain, dari mana Anda hitungnya? Fundamental dan technical analisisnya bagaimana hitungnya sehingga Anda mengetahui ini sudah kemurahan nih. Karena kemarin misalnya ketika jatuh ke 27.000 orang pikir sudah murah, diserok, turun lagi 25.000 orang pikir sudah murah, diserok lagi, turun lagi ke 23. Sampai kapan? Berarti Anda kan nggak tahu ininya sudah kemurahan atau masih kemahalan. Ternyata pasar kripto menganggap nilai Bitcoin ini masih kemahalan, dijual terus gitu. Ya sudahlah. Kalau Anda masih hobi main Bitcoin, ya saya tidak melarang gitu kan. Boleh saja dong Anda suka, saya nggak suka. Tapi jangan marah-marah sama saya ya. Kebanyakan setiap kali saya bahas Bitcoin, ada yang marah-marah gitu ya. Ngata-ngatain saya, seakan-akan dia lebih pinter. Nggak apa-apa juga coy ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat. Supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.